Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PJTV, senang sekali saya Ganjar Pamungkas kali ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program Talk Today PJTV. Pemirsa PJTV, DPRD adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah. DPRD memiliki peran dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah. Pada kesempatan hari ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang begitu luar biasa. Beliau adalah anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Partai Demokrat. Bapak Saiful Bahri, SH, MAP, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Akrab disapa Kang Saiful, begitu ya? Ya, siap. Terima kasih sudah berkunjung ke PJTV untuk berbagi informasi di sela kesibukan yang luar biasa, Pak. Ya. Gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan juga sedikit mengkorek gitu ya informasi penting profil dari seorang Kang Saiful Bahri sebelum akhirnya terjun ke dunia politik begitu Pak. Boleh ceritakan sedikit mungkin pengalaman kecil begitu Kang Saiful, apakah dulu pernah bermimpi menjadi seorang politikus atau mungkin sebaliknya sebetulnya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ganjar, ya memang dari dulu saya sebenarnya tidak pernah bercita-cita menjadi pejabat publik, terutama di Dewan ya, di DPRD. Namun dari dulu saya hobinya di organisasi. Organisasi? Ya, saya dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi aktif di dunia pramuka, di gerakan pramuka. Ya, aktivitas di sekolah dasar dulu, di siaga, golongan siaga, penggalang, penegak, pandega. Itu saya lalui, ya, saya tekuni. Dari situlah kita banyak belajar, banyak ilmu, banyak saudara, banyak tambah wawasan yang saya peroleh dari luar, dari dalam sekolah ya, tidak hanya di sekolah tapi di luar lingkungan sekolah juga, lingkungan keluarga. Saya dapat ilmu banyak lah dari organisasi. Oke, jadi keikutsertaan Kang Saiful begitu ya di berbagai organisasi, organisasi sekolah, organisasi masyarakat pada saat itu? Ya, saya di gerakan pramuka ya, di gerakan pramuka. Kemudian ada, karena hobinya juga olahraga di basket, ada klub, punya klub, jadi ketua klub. Nah, sekarang ketua Perbasi Kabupaten Bandung juga, di basket, di bola basket, di pramuka. Hari ini juga diberi amanah menjadi salah satu wakil ketua Kuarcam Pramuka Kabupaten Bandung. Wah, luar biasa. Jadi itulah yang selama ini kita bisa banyak tahu, banyak belajar ya tentang bagaimana sosial, budaya, ekonomi, ya, kecintaan akan negara, ya, pendidikan karakter itu kita peroleh dari organisasi yang selama ini saya geluti. Gitu. Betul, itu juga yang menjadi latar belakang mungkin akhirnya Kang Saiful berpikir bahwa saya harus maju nih menjadi wakil rakyat begitu. Atau sebetulnya memang ada panggilan lain begitu, Kang, selain memang punya basic tadi dari keorganisasian. Iya. Jadi boleh saya cerita ya, di tahun 2010 saya itu diajak jadi di kepengurusan di Jawa Barat ya, di Pramuka, di Kuartir Daerah Jawa Barat. Di situ yang meminta saya jadi sekretaris Kuarda itu ada Pak Dede Yusuf ya, selaku ketua Pramuka Jawa Barat. Nah, dari situlah mungkin ketertarikan dengan dunia yang lebih besar lagi di dunia politik dari beliau gitu, dari Pak Dede Yusuf, sehingga ini saya diminta atau didorong untuk terus maju ya. Sekarang sudah matang katanya di organisasi, sudah terlihat begitu mungkin ya progresnya begitu. Saya akhirnya didorong, sebenarnya 2019 saya nyalon ya, pernah nyalon juga di DPRD provinsi, tapi tidak kurang suara lah saat itu ya, belum ya. Nah, alhamdulillah di 2024 kemarin saya diberi amanah oleh rakyat Kabupaten Bandung untuk bisa duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat. Baik, berarti tahun 2024 tahunnya Kang Saiful begitu ya, mulai berkiprah di dunia politik begitu ya. Tapi mungkin secara pengalaman memang cukup panjang begitu di keorganisasian begitu ya. Sebetulnya kalau ngelihat politik begitu kan ada hal yang setidaknya perlu pendekatan dengan masyarakat begitu Kang. Sebetulnya mungkin apa yang dirasakan pada saat itu ingin tetap konsisten begitu. Di 2019 kan sempat gagal begitu ya, tapi tetap konsisten untuk maju kembali 2024. Apa yang menjadi inspirasi Akang untuk terus maju dan melihat kondisi masyarakat gitu di lapangan? Ya, saya kan
atlet juga ya di basket ya, di bola basket. Yang namanya sebuah pertandingan itu kan kalah menang udah biasa. Betul. Kalau kita kalah, kita latihan lagi. Latihan. Dievaluasi begitu. Nah, evaluasi, latihan, tarung lagi, tanding lagi. Nah, jadi tidak ada istilah kalah selesai gitu, tapi kalah kita latihan lagi gitu. Jadi kurun 2019 ke 2024 5 tahun saya berlatih lagi, evaluasi. Kemarin kurangnya, lemahnya apa, kita perbaiki, dan di 2024 ya alhamdulillah ya dengan suara yang signifikan kata orang katanya ya. Yang penting saya bisa memperlihatkan perbaikan pola gerakan ya, pola pendekatan dengan masyarakatnya gitu. Baik, untuk daerah pemilihan Jabar 2 di Kabupaten Bandung begitu ya Kang Saiful. Ya. Di Kabupaten Bandung tentu saja mungkin ada sedikit permasalahan kecil gitu ya yang harus dihadapi. Mungkin sedikit tanggapan mengenai Kabupaten Bandung, Kang Saiful, sebelum kita bahas mengenai lebih luas begitu peran dari PRD sendiri. Oke. Jadi saya lahir di daerah Dayakolot, Kang. Daerah yang katakanlah di pinggir Sungai Citarum dengan Cikapundung gitu. Di muaranya itu di situ. Namanya Leuwi Bandung. Dari sejak lahir sampai saat ini kan banjirnya di situ terus gitu. Betul. Ya. Pusatnya di situ, Kang. Pusatnya di situ. Nah, itu masalah sebenarnya. Masalah yang sampai saat ini belum bisa terpecahkan secara menyeluruh gitu. Betul. Ya. Masalah banjir di Kabupaten Bandung. Padahal sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan gitu. Dulu sih hanya ide gimana caranya rakyat di situ, rakyat di Dayakolot bisa ketika ada bencana mereka bisa mengadaptasikan dengan bencana itu dan bersahabat dengan berdamai dengan bencana ya, begitu ya, dengan banjir ini, bencana banjir ini. Tapi ketika itu saja kan tidak cukup. Betul. Harus ada orang yang bisa menyuarakan hal-hal yang perlu kita perbaiki, baik itu di sisi regulasi, kebijakan ya, langkah-langkah yang pemangku kepentingan untuk memperbaiki masalah yang menahu ini di Kabupaten Bandung gitu. Nah, jadi itu motivasi saya juga untuk bisa bagaimana ketika sekarang duduk di DPRD provinsi ingin mengaspirasikan ya, membawa suara-suara di Dayakolot terutama yang langganan banjir ini bisa keluar secepatnya gitu ya dari bencana yang mereka terima setiap musim hujan begitu ya. Jadi memang ini banjir kiriman begitu. Masalahnya di situ, dan kemudian memang warga asli Dayakolot terdampak juga Kang Saiful. Terdampak yang cukup lah. Tidak hanya Dayakolot menurut saya. Akses jalan, masyarakat yang dari Ciparai, dari Jasari, di Banjaran yang mau ke Bandung itu ketika Dayakolot ini lumpuh ya udah. Mereka biasa waktu tempuh 30 sampai 40 menit ya ke kota Bandung ini bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam mungkin ya, kalau apalagi pas gede-gedenya. Mereka kasihan lah. Nah, itu harus ada solusi yang konkret yang harus kita sampaikan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten. Betul, dan ini menjadi dasar begitu ya Kang Saiful, akhirnya harus terus konsisten untuk maju menjadi wakil rakyat, mewakili suara-suara dari setidaknya mungkin warga Dayakolot dan sekitarnya begitu terdampak. Itu utamanya begitu ya Kang. Iya, betul Kang. Sampai saat ini kan mungkin kalau hujan turun begitu tidak jauh-jauh sebetulnya, kru kami juga sama gitu ya, merasakan bagaimana sulitnya menuju kantor dan menuju daerah yang terlewati banjir sendiri kan. Ya. Jadi apa yang dialami oleh masyarakat ya yang selama ini baik itu yang terdampak langsung maupun yang tidak terdampak langsung ini sangat mempengaruhi ya, otomatis ya ekonomi juga keganggu ya. Biasa BBM 1 liter bisa untuk 3 hari, tiba-tiba gara-gara banjir mungkin bisa hanya sehari selesai, harus ngisi lagi. Belum kendala ini mesin rusak. Misalkan hasil tanaman ya, hasil panen petani kita yang dari Kertasari, yang dari Pangalengan mau akses ke sini kehambat, akhirnya ya mohon maaf, kayak yang tomat, kayak sayur-sayuran kan rentan ya kalau lama-lama tidak didistribusikan ke pasar. Ini juga jadi kendala. Ini salah satu yang disuarakan begitu oleh Kang Saiful di kursi DPRD di Jawa Barat begitu ya. Betul ya. Jadi intinya ya ada solusi yang konkret ya,
Ada 3 menurut saya. Satu, masalah yang harus ketika terjadi bencana itu harus apa? Betul. Ya, minimal ketersediaan perahu, pelampung, ya, kemudian rumah singgah itu tuh apa namanya sangat kurang sekali gitu di area bencananya gitu. Jadi minimal itu kalau kejadian tuh mereka sudah bisa menyelamatkan diri masing-masing dulu lah, jangan menunggu bantuan dari pemerintah. Itu, Baik, ya. itu mungkin yang perlu di apa ya, solusi ibaratnya. yang ringan-ringan lah, yang pas kejadian bencananya gitu. Betul. Tidak hanya mungkin masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung begitu ya, keindahan wilayah Kabupaten Bandung juga harus diakui. Betul. Potensi wisata begitu ya di daerah kalau bilang selatan begitu ya, daerah Bandung itu Selatan. Bandung Selatan juga cukup optimal begitu. Kang Saiful mungkin sedikit beri tanggapan mengenai wilayah yang juga. Jadi kalau bicara Kabupaten Bandung tuh jangan hanya memang bicara banjir saja begitu. Padahal banyak sekali potensi yang perlu dikembangkan begitu ya, diinformasikan kepada masyarakat luas. Iya, oke. Bandung tuh terkenal ya dengan wisatanya. Dalam artian Bandung ini kan sebuah area Bandung Raya lah, baik itu Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Bandung, Cimahi itu. Selama ini masyarakat di Indonesia tahunya itu Lembang, Bandung Utara ya. Pada posisi yang selama ini jadi favorit kunjungan, cuman kurun waktu 10 tahun ke belakang ini kayaknya Lembang udah jenuh gitu ya. Nah, akhirnya kelihatan perkembangan dunia wisata ini sudah bergeser ke arah Bandung Selatan. Betul. Karena aksesnya juga mudah mungkin Pak, ada tol itu. Ketika akses tol Saroja terbuka, ini dampaknya, dampak positifnya adalah bagaimana pariwisata ini tumbuh dengan cepat di wilayah Ciwidey, Pacira, dengan di Pangalengan. Ini menjadi kekuatan baru buat Bandung, Kabupaten Bandung untuk bisa menjadi sumber PAD pemerintah daerahnya gitu. Jadi dengan adanya objek wisata ini, saya kira harus bisa ditangkap dengan maksimal oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Gitu. Baik, ini juga jadi salah satu hal yang perlu dikembangkan menjadi bahan untuk mungkin bisa menjadi pemikiran ke depan begitu Pak ya. Tidak hanya masalah di Kabupaten Bandung, tapi juga perkembangan yang cukup pesat untuk masalah ekonomi wisata di Kabupaten Bandung semakin meningkat. Kita akan jeda dulu Pak. Usai jeda vario berikut, kami akan segera kembali terus bersama kami dalam program Talk Today bersama Bapak Saiful Bahri, SH, MAP.